Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kau telah membangunkan kami dengan baik Tuhan. Amin. Tuhan, Kau telah membuat kami bisa berkumpul hari ini Tuhan dalam Zoom bersama teman-teman kami untuk memulai hari dengan doa pagi di di sini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang pimpin kasih Kau yang pimpin kami Tuhan untuk Amin. bisa melanjutkan kegiatan kami sekarang ini yaitu doa pagi Tuhan, sehingga Kau bisa melancarkan hidup kami ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Amin. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan satu pujian. Kami katakan kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Pengorbanan yang Engkau berikan bagi hidup kami sungguh luar biasa Tuhan. Bahkan sampai darah-Mu tercurah bagi kami, bagi seluruh umat manusia Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita puji nama Tuhan, kita berikan pujian kita yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Pujian syukur kami bagi kemuliaan-Mu, bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Segala pujian, segala sembah hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan bersama, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis
dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melakukan segalanya lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu ini Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk bertobat. Saya masih diberi kesempatan untuk berdoa. Saya masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau selama kami masih ada di dunia ini Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa dan harapan kami Tuhan. Selama kami masih ada di dunia ini, dan pada akhirnya ketika kami boleh menghadap Engkau, Engkau mendapati kami sebagai hamba yang setia Tuhan. Setia di dalam Engkau Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami, seberat apapun permasalahan yang kami hadapi, Engkau mendapati kami setia. Kami semakin dimurnikan di dalam Engkau Tuhan. Dalam segala hal apapun yang kami boleh dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami mau dibentuk untuk menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Bejana yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk waktu ini. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang ada bersama kami di tempat kami masing-masing. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau yang memberikan hati yang terus bersuka cita di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam waktu ini Tuhan, mungkin kurang dari sejam, di waktu yang singkat ini kami mau memberikan hati kami yang terbaik, pikiran kami Tuhan. Siapkan hati kami Bapa. Karena ini kami Tuhan, manusia yang tidak jauh dari dosa. Tapi kami mau berjuang, kami mau memberikan hati kami, mengarahkan pikiran kami kepada perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap ajaran yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami perlu Engkau Tuhan. Allah Roh Kudus, setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, yang kami baca hari ini, yang kami renungkan hari ini Tuhan, kami percaya itu bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi berbicaralah Engkau Tuhan di dalam diri kami, di dalam batin kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah Tuhan, tuntun setiap kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau Tuhan. Biar setiap batin kami, setiap mata rohani kami terselip, terbuka untuk setiap firman Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Bapa. Terima kasih Bapa. Dan setelah itu kami akan berdoa untuk Kementerian Perindustrian, beberapa pokok doa yang ada Tuhan. Siapkan hati kami Bapa, biar kami boleh manfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Saya akan bacakan 14 sampai 19. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih teman-teman semua. Ini nanti bisa biasa nanti kita bisa sharing apa yang didapatkan masing-masing ya. Yang saya dapatkan di sini dalam perenungan saya kemarin ini tentang talenta ini kan ada yang dapat 1, 2, atau 5 talenta. Saya tuh kemarin berpikir kasihan banget ya ini orang yang dapat 1 talenta. Dia mungkin berpikir dengan motivasinya dia itu seperti seolah-olah mengetahui tentang tuannya adalah manusia yang kejam. Terus dia berdalih supaya nanti saya kalau dia papain sama Tuhan saya nanti mendingan lah saya ini aja lah simpen aja gitu. Padahal sebenarnya di ayat paling pertama tadi, di ayat paling pertama kan hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri. Terus dia memanggil hamba-hambanya. Artinya hamba-hambanya ini sebenarnya dan apalagi dia mempercayakan hartanya. Artinya kalau mempercayakan hartanya berarti hamba-hamba ini, hamba yang dengan 1, 2, atau 5 talenta ini berarti sebenarnya dia mungkin sudah bekerja cukup lama sehingga tuannya ini mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba ini gitu. Artinya bukan hanya si hamba-hamba ini bekerja baru 1-2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi kalau sudah bisa Tuhan yang mempercayakan hartanya, ini berarti si hamba-hamba ini adalah orang yang bukan setia ya, orang yang sudah cukup lama bekerja kepada tuannya ini, gitu. Tapi memang tuannya juga melihat sih orangnya,
pribadinya seperti apa, sehingga si tuan ini memberikan talenta menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya, dia sudah melihat ada yang dikasih 1, 2, ataupun 5. Tetapi ternyata si yang hamba dengan 1 talenta itu benar-benar eh, dia bukan pribadi yang mengenal tuannya, walaupun dia sudah lama bekerja dengan tuannya. Jadi sehingga karena dia hanya mengenal dari si tuan ini, mungkin dia ada masalah atau sakit hati atau pahit hati dengan tuannya, sehingga dia berpikir safe player ya. Dia nggak mau lah dengan adanya talenta ini nanti saya gandakan malah diapa-apakan lagi saya gitu. Tapi dia berpikirnya secara singkat gitu, secara pendek. Nah, ternyata di akhir ayat ini, di akhir dari perikop ini, dibilang di seperti ini. Eh, Oke. Nah, di ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saya mungkin kasih ilustrasi yang mungkin tidak terlalu mirip, tapi misalnya kita di kantor mempunyai bawahan ya. Misalnya mempunyai bawahan yang bekerja, sama-sama bekerja, kemudian kita memberikan, kita tahu mereka memiliki talenta yang mumpuni untuk mengerjakan itu. Tetapi ketika kita berikan dia tanggung jawab, tapi ternyata dikerjakannya pun mungkin tidak dikerjakan sama sekali, atau mungkin seharusnya dengan kebutuhan yang cepat, tapi dia mengerjakannya dengan berlambat-lambat, kita pasti akan melihat seharusnya dia mampu mengerjakannya. Tetapi karena memang dibutuhkannya segera, sehingga pekerjaan itu kita alihkan ke orang lain. Supaya apa? Supaya memang pekerjaan itu selesai. Jadi kadang saya berpikir, orang yang dengan 1 talenta, mungkin kita pernah mengalami yang sama seperti 1 talenta itu. Orang dengan 1 talenta, kita memiliki kemampuan, kita memiliki uh, bakat, ataupun kita memiliki satu hal yang lebih daripada orang lain, tetapi kita menganggapnya itu kita tidak memiliki apa-apa. Sehingga tidak heran kalau ayat ini mungkin bisa terjadi pada kehidupan kita. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi satu hal di sini, walaupun ini tentang perikop tentang kerajaan surga, artinya kita bisa memanfaatkan, kita mengembangkan potensi yang ada pada dari diri kita. Kita yang lebih tahu ya kekurangan atau kelebihan kita. Dan kita juga harus mulai untuk sharing kekuatan atau pengalaman kita itu dengan orang lain. Karena seperti yang disampaikan di ayat firman Tuhan ini ayat 29 ini adalah sesuatu yang peringatan bagi kita. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mungkin orang dengan yang 5 talenta tadi, dia tidak berpikir kalau dia akan diberikan lagi kepercayaan. Ya. Jadi kan tadi di ayat 28 disampaikan di sini, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan di akhir di ayat 30-nya tadi tadi yang apa namanya? Jadi di sini kita mau belajar bahwa dengan segala macam kemampuan, segala macam talenta yang ada dalam diri kita tanya sama Tuhan, kita bawa terus dalam doa, Tuhan dengan talenta yang kita punya ini, Tuhan mau kita tuh berbuat apa. Sehingga apapun dari dalam pekerjaan, ataupun dalam keluarga, dalam pelayanan kita di gereja, apa yang bisa kita lakukan sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan terus diagungkan. Sehingga yang seperti ayat yang kita baca minggu lalu ya, supaya Tuhan semakin besar, tapi kita sendiri semakin kecil. Supaya nama Tuhan sendiri semakin dipermuliakan dan kita ya semakin nggak kelihatan gitu. Orang melihat bukannya kitanya lagi, tetapi Tuhan. Nah itu sedikit yang mau saya sharingkan pagi hari ini sebelum kita doa. Tapi sebelumnya saya undang dulu Bu Erika atau teman-teman semua untuk ada hal-hal yang mau di-sharingkan. Aku bisa ya, aku Ya, ngobrol. silakan Bu Erika. Aku mungkin oke lah 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta ini.
Kalau tadi mungkin tentang itu, kalau aku mungkin aku dapat lain ya. Dalam arti ada 3 orang dan mereka adalah hamba-hamba yang bekerja lama, yang dipercayakan, dan Tuhan itu akan memberikan mereka, udahlah aku pergi tetapi aku titip ini. Nah kalau saya tidak melihat bahwa talentanya, tetapi saya melihat dari orang, ketiga orang itu, orang yang dapat 1 talenta ini orang yang iri hati. Kalau saya lihat dalam arti gini, dia ini dia nggak melihat yang 1 talenta apa yang harus saya buat sehingga menghasilkan entah 1,5 atau berapa terserah, tetapi dia harus melakukan sesuai dengan apa yang dia bisa. Tapi dia nggak melihat yang itu. Dia melihat yang punya orang. Lah itu 5 talenta. 5 talenta misalnya kita dapat uang 1 juta sama 100.000. Kalau jadi modal usaha tentu 1 juta itu lebih cepat perputarannya karena kita bisa ngadakan macam-macam. Nah kalau misalnya 100.000 nih ya dia mungkin dapat 5.000, besok 10.000. Jadi mungkin kecil. Jadi perputaran yang 5 juta 5 talenta ini dia mungkin baru 1 minggu dia udah dapat 1 talenta lagi, jadi udah 6, 7, 8, 9, 10. Nah tetapi yang 1 ini untuk mencapai 1 aja tuh sulit, sehingga dia hanya memikirkan punya orang lebih, jadi dia melihat punya orang tapi dia nggak melihat punya diri dia, punya aku ini, udahlah aku usaha dari ini. Jadi mungkin ini juga ajaran buat kita, apa yang kita miliki. Jangan kita melihat kalau ada orang menyanyi lebih bagus, ya, atau ada orang dia diberkati luar biasa, ya kita juga harus berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan apa yang kita miliki, kita pakai dengan sungguh-sungguh. Dan aku bersyukur karena walaupun yang ada ini kadang 2, kadang aku ada 2 atau 3 kali nggak ikut ini, kita dalam ibadah ini, tapi kita cukup diberkati. Aku tadi ini aku lupa, waduh masih sempat nih, makanya aku masuk. Dalam arti Firma, sorry aku ini ya. Jadi dalam arti kita ini Tuhan pilih untuk menjadi tonggak-tonggak di Kementerian Perindustrian itu secara Kristiani. Kita harus nyatakan kuasa Tuhan, apa yang kita miliki ini kita pakai. Sehingga Tuhan menambahkan, kalau tadi suara pas-pasan ditambahin lagi maka makin tinggi. Jadi apapun yang kita miliki, kita hanya bisa mengucap syukur karena semua datang dari Tuhan. Jadi mana yang kurang kita minta Tuhan mengkapi. Itu juga dengan kehidupan kita perhatikan kekurangan apa yang ada, kita sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Kayak hamba 5 talenta dan 2 itu, mereka mungkin bekerja payah-payah, tapi ya Tuhannya percaya mereka lakukan, dan puji Tuhan mereka bisa sampai 100%. Tetapi yang 1 talenta ini, dia orang yang malas dan dia orang yang punya iri hati. Nah itu harus kita singkirkan dari diri kita. Apa yang orang nggak melirik kita, nggak apa-apa. Kayak mungkin waktu aku pindah ke IKFT di tekstil lagi kan rata-rata tuh orang-orangnya orang agamais yang dalam arti muslim ya. Nah sedangkan aku kan aktif di Binrokris, aku senang memuji Tuhan, dan mereka anggap sesuatu yang ini. Tapi aku berdoa. Terus satu saat itu Tuhan bilang, kalau Tuhan ini musuh pun diperdamaikan, menjadi teman. Waduh, ini jawaban Tuhan. Terus dari situ Bu Elis panggil, akhir dari itu aku bisa menasehatkan Bu Elis, aku lebih tua Bu Elis begini-begini. Kalau kata Bu Elis, Bu angin di atas itu terlalu kencang, kata aku angin di atas kencang, di bawah kencang, Bu Elis pilih yang mana? Nah kalau Bu Elis ada masalah, sholat berdoa, mau nangis-nangis di situ, selesai lap air mata pakai bedak cakep-cakep keluar, jadi orang nggak tahu, tetapi masalah kita sudah kita kasih ke Tuhan. Dalam arti ini adalah satu yang kecil yang tidak orang hargain, tetapi pada saat kita berdoa sungguh-sungguh, apa yang kecil, apa yang ada pada kita itu Tuhan pakai untuk dipermuliakan namanya. Jadi
Mereka yang nggak ini buktinya yang pucuknya begitu, tapi dia aku nasihat dengar dan puji Tuhan. Aku secara Kristiani aku ajarin dia doa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan biar Tuhan yang menyelesaikan. Puji Tuhan. Jadi kita mungkin aku Tiur, apa namanya Mei, Friday, apalagi Sirma ya, puji Tuhan dek kamu upahmu besar di sorga karena kamu melayani dengan waktu yang sedikit tetapi kamu bisa manfaati. Jadi mungkin itu, hilangkan iri hati, apa yang kita miliki pakailah itu, dan kita jangan melihat orang-orang mau nggak anggap terserah. Yang penting di mata Tuhan kita dianggap dan puji Tuhan. Oke, Amin. itu Amin. sharing. Makasih luar biasa Bu Erika. Teman-teman juga pasti banyak dapat hal-hal yang baru ya lewat ayat ini. Kita mau coba sharing ya, kita mau coba bagaimana kita sudah membaca firman Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan dan sharing. Nah, Mei sama Sistiur pasti ada yang mau di-sharingkan. Boleh di-sharing? Silakan Mei atau Sistiur. Mau dari hal ini atau ya Sistiur silakan. Kalau aku ini aja paling apa ya, berapapun yang dikasih Tuhan buat kita, eh, bakat apa apa tuh talenta gitu, kemampuan yang dikasih Tuhan berapapun banyaknya, kalau kita sungguh-sungguh pasti apa Tuhan lihat gitu, apa kesungguhan hati kita dan kesetiaan kita pada perkara yang apa dipercayakan kepada kita, nanti pada waktunya pasti dia nanti tambahkan lagi berkat-berkat. Itu aja paling dari saya, sis. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan, makasih. Sistiur ini kita bisa lihat ya, bisa lihat di WhatsApp group selalu rutin mengirim ucapan selamat ulang tahun. Puji Tuhan. Jarang, jarang yang seperti itu yang rutin benar-benar setiap hari setia dalam hal mengirimkan ucapan selamat ulang tahun. Bahkan mungkin yang kita juga belum kenal siapa orangnya, tapi rutin itu saya bersyukur banget. Bersyukur banget Iya. ada Sistiur ya Bu ya, yang bisa Iya. mengingatkan kita semua. Dan di Instagram kita juga ada Olive yang take care tentang Instagram, banyak sharing-sharing tentang firman Tuhan. Walaupun memang mungkin saat ini tidak dilihat, ada Intan juga yang di YouTube-nya Bintro Kris. Jadi memang kita lakukan apa yang bisa menjadi bagian kita. Uh, ya kita nggak bisa lihat hasilnya sekarang ya Bu Erika ya, teman-teman semua. Nanti kita jalani aja dulu dengan iman, dengan kesetiaan yang kita bisa lakukan, dan biar Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Gitu. Mei, silakan Mei. Kita belajar untuk merenungkan dan sharing firman Tuhan ya Mei. Iya Kak, kalau yang aku tangkap sih, berarti kalau misalnya dibaratkan talenta ini berkat, berarti kan kita harus jangan berhenti di kita aja ya Kak. Maksudnya apa yang kita punya, apa yang udah Tuhan apa ya berkati kita, harus kita sharing ke orang lain lagi, terus apa namanya supaya bisa kita kembangkan juga. Karena kan dengan semakin kita kembangkan talenta ini, berarti kan harusnya bisa kita sharing dengan sesama kita supaya kita pun dapat feedback yang lebih baik lagi ya Kak. Seperti itu Amin. ya. Amin. Iya. Iya. Luar biasa. Makasih Mei, Sistiur, Bu Erika. Kita tahu ya dari banyak firman Tuhan yang kita bisa baca tuh ternyata kita banyak insight yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita, pengertian yang kita alami. Itu benar-benar dari firman Tuhan tuh kaya banget gitu, pengertian yang kita bisa dapatkan. Mau kemana lagi kita mencari kesenangan atau kesukaan, itu itu semua akan kosong. Balik lagi ke firman Tuhan yang menguatkan kita, air kehidupan kita yang bisa mengisi manusia rohani kita, manusia batiniah kita. Maka memang firman Tuhan itu uh, kehidupan buat kita. Ada yang mau di-sharingkan Bu Erika? Sebentar saya ini dulu Bu Erika. Mungkin aku sedikit lagi ya. Puji Tuhan, tadi aku pengen ngomong lain, tapi yang berat di dalam diri aku tuh Tuhan mau kasih bahwa iri hati nggak boleh.
Karena aku dulu iri hati. Tapi aku berdoa lama, aku minta Tuhan angkat. Ih, betul-betul Tuhan angkat. Orang berhasil, apa kalau dulu orang berhasil nih, hati kita panas. Wah, apa namanya? eh, Kayaknya kita lebih-lebih dari dia gitu. Nah, pada saat Tuhan angkat iri hati itu, puji Tuhan, orang berhasil apa? Aku tahu apa? Puji Tuhan dia berhasil. Terus aku tanya, Tuhan, dia udah dikasih, aku belum. Tuhan ingat aku dong gitu. Jadi di situ baru aku puji Tuhan. Tadi aku mau sharing ini satu. Tadi aku mau sharing lain, tapi aku ingat karena aku harus ngomong tadi, aku mau ngomong lain, jadinya iri hati yang Tuhan taruh harus kasih ingat, harus kasih. Nah terus ada satu sir, dalam arti Ya, Bu. tadi lu bilang manusia batinia tuh, aku juga sekarang aku heran, aku berdoa udah berubah, aku juga nggak tahu berubah. Jadi dalam arti aku berdoa itu apa yang aku kalau dulu secara kedagingan aku minta berkat, aku minta anak-anak ini Tuhan berikan berhasil, aku minta sehat segala macam, pokoknya yang menurut kita supaya semua kita minta kekayaan-kekayaan kayak gitu. Nah setelah lama-lama aku penyembahan, aku berdoa tuh ini, aku pikir bahwa roh ini jiwa tubuh kita ini tubuh yang kita bersolek pakai lipstick segala macam baju bagus makan enak itu akan binasa ya, tapi yang nggak binasa itu adalah roh, jiwa, nyawa, semua yang batinia yang secara ini yang tidak kelihatan tetapi itu yang tadi itu akan bertahan. Jadi dalam doa aku kenapa berubah, sekarang aku doa Tuhan, jaga jaga pikiran ini sehingga iblis tidak curi pikiran karena aku pergi ke gereja, aku duduk pengen ini. Begitu pas firman ditabur kan harus kita terima. Iblis mau lari ini pikiran entah kemana ngantuk berat. Jadi aku pikir ini pikiran ini harus dijaga. Hati ini harus dijaga. Jiwa ini harus dijaga. Kalau jiwa kita iblis intimidasi kalau misalnya orang memeji kita itu jiwa kita yang diambil di itu dikurung di apalah sehingga tubuh kita menderita. Tapi kalau tubuh, jiwa, nyawa, roh kita bersatu dengan tubuh kita, kita sehat, kita kuat, kita semua pokoknya the best deh gitu. Jadi dalam hati sekarang aku berdoa, aku juga heran. Udah Tuhan tutup bungkus pikiran ini, taruh pikiran Tuhan, hati ini taruh hati Tuhan, jiwa ini Tuhan jaga sehingga iblis tidak, Tuhan yang lindungi. Kayak gitu sih. Jadi aku juga kadang bingung juga, tapi ya puji Tuhan aku berdoa dengan gitu. Nanti belakangan udah penyembahan jadi terus aku kalau duduk-duduk aku bilang aku mau Tuhan ini sudah kasih berkat nafas hidup kita enggak ini aku mau puji Tuhan lah. Jadi aku mau menyenangkan hati Tuhan apa? Duit kan Tuhan punya semua. Aku punya suara pas-pasan juga aku menyanyi, aku menyembah Tuhan, Tuhan kuduskan suara ini untuk naik menyenangkan hatimu dan aku lakukan itu dan aku puji Tuhan, aku senang itu bukan bukan dalam arti aku ini tetapi Tuhan merubah menjadi begitu. Jadi aku nggak tahu, tapi aku puji Tuhan aja. Mungkin sedikit sharing dan masing-masing Tiur dengan masalahnya, Sirma begitu juga dengan Mei juga. Jadi dalam arti kita Tuhan rubah menjadi baik. Jadi kalian masih lanjut dan masih panjang memang harus nyatakan sesuatu bagi Tuhan. Teman-teman sekarang Binro Kristus anak-anak baru dan Tuhan kirim orang-orang yang betul-betul agama Kristen dan terlalu banyak dan puji Tuhan. Saya bersyukur dan puji Tuhan kalian yang harus minta Tuhan ini dan kita mungkin saling mendukung karena semua ini pelayanan buat Tuhan harus kita lakukan karena semua ini kita itu pilih mana yang kita pilih. Kalau jalan Tuhan kita pilih Tuhan sampai kita dapat mahkota kehidupan. Nah mungkin itu, sorry panjang ya. Amin. Amin. Nggak apa-apa Bu Erika. Apa luar biasa ya teman-teman semua untuk sharing firman kita, sharing kita juga masing-masing dari firman Tuhan, banyak pasti yang memberkati dan pasti sebenarnya Tuhan juga banyak mau membicarakan banyak hal dengan kita asal kita benar-benar berikan waktu
berikan waktu, kita taruh hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Karena pasti banyak hal yang mau jadi Tuhan bagikan buat kita. Apa yang mau Tuhan kita lakukan selama sepanjang hari ini. Gitu. Nah, untuk kita mau ada beberapa pokok doa ya, kita mau berdoa. Tadi kita sudah sharing banyak hal dan kita mau berikan waktu untuk berdoa. Ada beberapa pokok doa di sini yang saya catat. Tapi nanti kalau ada masukan atau ada pokok doa yang tiba-tiba muncul di dalam hati dan pikiran kita yang memang kita mau doakan bersama, kita bisa doakan bersama. Yang pertama kita mau berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya. Ada presiden, wakil presiden, jajarannya yang sebentar lagi akan ada di masa akhir jabatannya. Tuhan berikan hikmat untuk mereka melakukan banyak hal, putusan ataupun kebijakan dengan hikmat dari Tuhan. Kita juga berdoa untuk Pilpres 2024. Ada permasalahan juga ya di Indonesia tentang masalah sosial ataupun masalah hukum, pendidikan yang tidak merata. Nah, ini memang masalah berat yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita mau doakan. Terus kita juga mau mendoakan generasi muda. Generasi muda baik yang secara global yang ada di Indonesia maupun yang ada di Kemenperin. Tadi seperti yang Bu Erika sampaikan. Yang ada di Indonesia kita lihat sendiri ya banyak berita-berita di media yang begitu mudahnya generasi muda kita terseret dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik dari hal narkoba, hal hubungan bebas, kemudian pemberontakan. Nah, banyak hal yang memang ternyata sudah benar-benar jauh menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, kita doakan juga di Kemenperin, baik yang Kristiani ataupun non-Kristiani, semuanya kita doakan supaya generasi muda yang ada ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Kementerian Perindustrian, ada menteri, pejabat eselon 1, seluruh jajarannya, dan kita juga mau doakan Pak Eko kemarin titip pesan juga kita untuk doakan rekan-rekan kita yang masih mengalami masalah hukum. Ya, nanti ada Pak Freddy, ada Pak Yosi, ada Pak Tony. Di situ kita doakan supaya ya Bu. Firman di Ilmate ya. Oh ya, Iman ya Bu. Firman. Oke, Firman juga di Ilmate kita doakan. Proses-proses yang dihadapi ini pasti berat ya, baik untuk pribadi Dan sekarang mungkin sekedar info, sekarang di Amerika itu mereka udah akuin pasangan laki sama laki, perempuan sama perempuan itu betul. Ya kita doakan juga ya teman-teman, orang walaupun di akhir zaman ini seperti tadi yang kita baca, yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Itu sudah tertulis di Alkitab. Dan memang kita tidak bisa mempercepat atau memperlambatnya, semua sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kita doakan supaya kita juga diberi hati untuk berdoa bagi generasi yang terhilang. Yang benar-benar terhilang di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sedih banget banyak orang yang hidupnya sia-sia ya. Hidupnya sia-sia dan setelah mereka dipanggil Tuhan, ya mereka dicampakkan ke neraka. Itu merupakan hal yang sedihan yang luar biasa. Tapi kita ambil bagian kita, sikap hati kita untuk berdoa. Nah, setelah itu kita juga berdoa untuk Binrokris Kemenperin, ya ada pegawai Kristiani di pusat maupun daerah, ya Purna Bakti, Kesatuan Hati, kemudian yang mengalami pergumulan atau sakit penyakit yang Tuhan ingatkan, Tuhan taruh dalam hati kita, pikiran kita doakan, ibadah bulan dan para pengurus. Dan terakhir kita doakan untuk panitia Natal. Ya. Ya. Haleluya. Segala puji hormat dan sembahannya bagimu Tuhan. Hamba mau mengucap syukur walaupun berempat Tuhan. Tetapi Engkau hadir dan Engkau jadi kepala. Yes. Kami adalah bagian daripada-Mu Tuhan. Inilah hamba, inilah Sirma, inilah Mei, inilah Tiur. Dan Friday dan teman-teman kami semua. Hamba doakan buat kami semua Tuhan jamah. Tuhan yang membaharui hati kami. Tuhan yang membaharui pikiran kami. Pegang tangan kami. Supaya kami tidak terlepas. Sehingga kami selamat.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu, banyak hal kami kaya dan kami mengucap syukur. Saat ini hamba mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, saat ini posisi lagi inflasi yang tinggi. Tuhan, dan banyak orang yang mungkin tidak makan, Tuhan. Banyak orang yang menderita, Tuhan. Kami masih makan, kami mengucap syukur. Tetapi banyak orang susah dan tidak melihat beras. Bahkan mereka juga yang mau panen gagal. Tuhan, inilah kami, ampuni kami. Bangsa Indonesia ini Engkau kuatkan dan Engkau jamah pikiran kami semua. Kami yang berdoa ini Engkau jamah dan jaga pikiran kami sehingga iblis tidak merebut dan membawa kami ke jalan yang tidak benar. Hati kami Engkau jamah, taruh hati daripadamu. Keinginan kami Engkau jamah dan taruh keinginan daripadamu. Dan Engkau juga jamah jiwa kami, jaga jiwa kami sehingga tidak dipermainkan iblis. Engkau jaga nyawa kami, darah kami ini Engkau bersihkan dan hanya darah Yesus yang menyucikan kita. Dalam nama Yesus kuduskan semua. Arahkan hati pikiran kami hanya melihat Tuhan. Sehingga kami melangkah tidak mempertimbangkan sana sini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Jamah kami semua sehingga tetap teguh untuk melayani-Mu Tuhan. Karena hamba rasa kami adalah bagian dari kerajaan-Mu yang Engkau mengiring kami. Sehingga begitu banyak orang tetapi kami ada oleh karena Engkau mengasihi kami. Hamba doakan buat Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, begitu juga dengan menteri-menterinya, bahkan sampai ke rakyat-rakyatnya semua Tuhan. Hamba membawa bangsa Indonesia ini ke hadirat-Mu Tuhan. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini Tuhan, dan pulau-pulau yang banyak dengan terpencar di mana-mana. Tuhan jamah dan kuasai bangsa ini. Hamba tetap bawa bangsa ini ada di bawah kaki salib. Banyak orang jahat tetapi banyak orang baik juga di dalam nama Yesus. Rebut semua orang untuk datang kepadamu. Dalam nama Yesus rebut mereka dari tangan iblis sehingga mereka tidak binasa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba doakan baik dari pucuknya presiden sampai jajaran terendah. Tuhan, tidak ada yang rendah di hadirat-Mu tetapi semua sama dan Engkau jamah selamatkan kami semua. Baik yang Kristen, baik yang Muslim, semua Engkau jamah. Dan kondisi bangsa yang mengalami kesulitan ini Tuhan jamah. Sehingga banyak fitnaan-fitnaan, banyak orang-orang jahat ini Tuhan ikat dan taklukkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus taklukkan. Karena hamba tahu Tuhan bisa melakukan apa saja. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan supaya anak-anak-Mu itu bertumbuh dan berkembang. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami semua. Supaya bangsa yang besar ini tidak terpecah belah. Saat ini tahun politik dan fitnah sana, fitnah sini Tuhan. Hamba minta di dalam nama Yesus taklukkan mereka yang jahat, Engkau taklukkan, Engkau tegur mereka. Sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Yang benar Engkau jamah teguhkan hati untuk tetap berjalan di dalam rel. Engkau berikan kekuatan pada bangsa Indonesia ini. Engkau berikan kekuatan pada keamanan bangsa ini. Engkau berikan kekuatan terhadap rakyat-rakyatnya sehingga tidak saling berantem. Tetapi Engkau taruh damai sejahtera sukacita surgawi boleh turun dan selamatkan mereka. Rebut yang salah dari tangan iblis. Yang benar Tuhan sendiri tuntun sehingga kami semua selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba datang dan hamba juga minta Tuhan sendiri dalam pemerintahan ini Engkau tolong supaya tidak diadu dombakan oleh iblis yang senantiasa berjalan sana sini mencari mangsa. Tuhan jaga hati kami semua, teguhkan hati dan pikiran kami. Terima kasih. Hamba doakan buat generasi muda. Tuhan, inovasi-inovasi baru yang tumbuh dengan berbagai persoalan hidup yang ada.
Kami minta tutup bungkus kami semua. Generasi-generasi baru ini yang tidak mengerti tentang Tuhan, apalagi tentang Tuhan Yesus yang kami sembah ini, dalam nama Yesus, Juru Selamat datang daripadamu, dan kami selamat karena mengikut Yesus. Hamba doakan generasi muda pun, siapapun dia, yang Muslim, yang Kristen, dalam nama Yesus, Engkau tangkap mereka, selamatkan mereka, rebut kembali mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini masa yang merubah kami adalah game ini. Kadang merusak anak-anak kami sehingga mereka rasa lebih hebat, sehingga mereka dengan seenak. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hati anak-anak ini. Generasi-generasi muda kami, yang tua, yang muda, generasi-generasi penerus kami, Engkau jamah sehingga hati mereka terjamah sama roh Tuhan. Roh Tuhan Engkau turunkan, karena Engkau naik ke surga, Engkau berikan, aku memberikan rohku yang menghibur, yang menjaga, yang melindungi. Dalam nama Yesus, Engkau berikan roh kudus-Mu. Hanya roh kudus yang dapat merubah hati kami, sehingga kami percaya Yesus adalah Tuhan. Jamah Tuhan, sehingga siapapun dia, Muslim, non-Muslim, Tuhan jamah semua supaya kami semua tetap ada. Bahkan generasi muda ini dengan tantangan di Amerika yang sudah zombie di Philadelphia, Tuhan jamah sehingga Indonesia ini Tuhan bakar segala roh-roh lain, sehingga tidak menggunakan narkoba sesuka mereka. Tuhan jamah dan hancurkan yang jahat, dan Tuhan rebut mereka dari tangan iblis. Hamba datang dan doakan buat zaman yang pernikahan perempuan sama perempuan laki, Tuhan juga, Tuhan hentikan semua. Dalam nama Yesus semua itu terjadi, tapi dalam nama Yesus Engkau lindungi sehingga kami semua aman. Bahkan bangsa Indonesia dan generasi-generasi penerus, bahkan negara-negara lain juga Engkau jamah, sehingga semua yang tidak sesuai dengan Tuhan mereka cut, sehingga mereka tidak mengasesikan semuanya itu. Tuhan jamah, dan Tuhan sendiri memperbaharui semua. Hamba doakan generasi ini, berikan roh Tuhan yang bekerja sehingga mereka mengenal kebenaran juga. Tuhan jamah, selamatkan kami semua, anak-anak kami. Hamba doakan anak-anak Tiur, anak Sirma, begitu juga Mei dan hamba anak-anak kami semua. Tuhan jamah, bertindak bagi kami apa yang harus Tuhan lakukan, karena kami tidak mengerti jika Tuhan tidak memberikan pengertian. Buka jalan, berikan damai sukacita surgawi. Inilah kami, bentuklah kami, kuduskan generasi baru Tuhan, rebut generasi muda ini sehingga menjadi generasi yang baik, kuat, dan tidak suka berantem. Dalam nama Yesus, taklukkan kuasa-kuasa iblis, dan biarlah roh Tuhan yang kudus bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau bertindak sehingga semua menjadi baik. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tempat di mana kami bekerja di Kementerian Perindustrian. Seberapa lama kami, ada yang sudah lebih lama Tuhan, Bu Erika bekerja di Kementerian Perindustrian, kami semua Tuhan. Dan kami mau memberikan hati kami di mana kami boleh bekerja saat ini. Kami sepakat mau berdoa untuk pimpinan kami yang tertinggi, Bapak Agung Gumiwang Kartasasmita, Tuhan, seluruh pejabat eselon 1 yang sudah ada saat ini. Bapak, kami berdoa di masa menjelang akhir jabatan dari Bapak Menteri, mungkin begitu banyak tekanan, begitu banyak hambatan, tantangan yang dihadapi saat ini. Bapak, kami berdoa kiranya Engkau memberikan hikmat yang berasal daripadamu Tuhan, untuk menghadapi seluruh masalah persoalan yang ada, seluruh beban-beban yang ada Tuhan, boleh diselesaikan satu persatu dengan prioritas-prioritas yang ada. Berikan kemampuan bagi Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menjalani beberapa kewajiban atau tanggung jawab yang akan diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan ini Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan, begitu juga dengan keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya, supaya mereka juga berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan seluruh pejabat-pejabat eselon 1 yang ada Tuhan, boleh mendukung seluruh pekerjaan ataupun masalah yang dihadapi, mereka boleh saling bekerja sama, dan Engkau berikan hikmat untuk menghadapi seluruh persoalan yang ada Tuhan. Kami percaya Bapak, ketika mereka boleh
berada dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu Tuhan. Seluruh masalah yang ada dapat diselesaikan dengan keajaiban-Mu, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang boleh menjabat di Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Ada Bapak Warsito, ada Pak Adi Pandiangan, Ibu Noni, ada Pak Eko, Ibu Mary, Pak Yan, ada Pak Sopar Tuhan, ada Ibu Erna ya Bu ya, yang BSKJI. Ada beberapa juga Tuhan yang Bu Ratno. Bu Ratna, ada Ibu Ratna, dan para pejabat lain juga yang Tuhan berikan kepercayaan di Mendrokris Kementerian Perindustrian ini Tuhan. Berikan mereka hikmat kekuatan-Mu Tuhan. Mereka boleh semakin hari semakin mencari Engkau Tuhan. Mereka boleh terus memberikan waktu mereka untuk bersekutu bersama-Mu Tuhan sebelum melakukan banyak hal, rutinitas kegiatan yang ada setiap harinya Tuhan, yang menyita waktu dan pikiran mereka. Bapa, kami berdoa biar sungguh mereka juga mengalami terobosan di dalam Engkau Tuhan. Mereka menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi garam bagi lingkungan mereka Tuhan, bagi komunitas mereka Tuhan, lingkungan pekerjaan mereka. Dan kami percaya Tuhan ketika mereka boleh diberikan kepercayaan saat ini untuk memimpin banyak orang Tuhan. Biar mereka juga semakin rendah hati, biar mereka juga semakin mau dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Banyak mungkin godaan, banyak mungkin gangguan. Kami berdoa kiranya kekuatan yang daripada Tuhan menyertai seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohani mereka terpelihara di dalam Engkau Bapa. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi seluruh staf ataupun bawahan yang dipimpinnya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati keluarga, kesehatan mereka dalam perlindungan yang sempurna di dalam Engkau. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh pegawai, jabatan fungsional, staf pelaksana, bahkan OB sekalipun yang ada di Kementerian Perindustrian, Engkau jaga, Engkau lindungi Bapak. Mungkin banyak yang sedang mengalami sakit penyakit ataupun pergumulan berat. Kami berdoa kiranya saat ini Engkau jamah mereka Tuhan. Mereka boleh datang kepada Engkau Tuhan, bukan mengasihani diri sendiri, bukan iri ataupun merenung terlalu berlebihan, tetapi mereka boleh bawa semua itu persoalan mereka di dalam Engkau Tuhan, kepadamu Tuhan, dan mereka boleh percaya atas setiap janji-janji Tuhan, percaya untuk setiap rencana Tuhan yang sedang mereka jalani. Mereka tidak meragukan Engkau, mereka boleh percaya 100% kepada Engkau Tuhan, dan mereka boleh tetap bersyukur, mereka boleh tetap bersukacita dalam kehidupan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang saat ini sedang mengalami permasalahan hukum. Ada Pak Kayam, Pak Freddy, Pak Yosi, Pak Tony, beberapa yang lain juga, Pak Firman. Tuhan, kami berdoa kiranya dalam masa-masa pergumulan yang mereka hadapi saat ini, mereka boleh menarik banyak hal kesimpulan yang pengertian dan perenungan yang mereka ambil saat menjalani proses hukum ini Tuhan. Mungkin merupakan masalah yang terberat bagi kehidupan mereka saat ini, begitu juga untuk keluarga mereka. Bapa, kami berdoa untuk seluruh proses hukum yang sedang dijalani. Berikan hikmat bagi para aparat Tuhan untuk boleh meneliti kasus ini yang dengan kebenaran dari Engkau Tuhan, dan kami berdoa masing-masing boleh mengalami pertobatan, masing-masing boleh mengalami perenungan, masing-masing boleh mengalami kerendahan hati, sehingga melalui permasalahan atau pergumulan yang berat ini mereka boleh mengalami lebih lagi kasih Tuhan, pengalaman pribadi, pengalaman spiritual bersama dengan Engkau Tuhan, bahwa Engkau tetap memelihara keadaan mereka ketika mereka boleh memberikan hati sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau yang jaga
untuk keluarga mereka, anak, ataupun istri ataupun suami. Tuhan Engkau jaga bagi keluarga ini Tuhan, sebagai seluruh yang mengalami proses permasalahan hukum. Kami percaya Tuhan untuk waktu-waktu ke depan, kalau yang kami dapat informasi akan ada sidang di bulan Oktober, Engkau yang pulihkan, Engkau yang persiapkan segala sesuatunya Tuhan, dari hakim, dari para aparat-aparat yang bertugas, begitu juga saksi-saksi yang ada. Tuhan, berikan mereka hikmat dalam berkata-kata, dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami percaya untuk setiap orang yang bertobat dan kembali kepada Engkau Tuhan, lewat jalan-jalan yang benar, Engkau akan memberkati, Engkau akan menuntun setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman juga yang mengalami sakit penyakit ataupun pergumulan berat yang mungkin saat ini kami tidak ketahui. Kiranya Engkau jamah mereka Tuhan, dan hati mereka boleh tetap memandang Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Silakan untuk yang berdoa bagi Bintang Kus Kemenperin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, karena Kau sudah menemani kami Tuhan dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, memuji nama-Mu Tuhan, dan bernyanyi, serta tadi sebagian firman-Mu sudah kami bahas juga Tuhan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk persekutuan kami Tuhan, Binrokes Kemenperin, dan pegawai yang ada di daerah maupun pusat, seluruh purnawakti, satuan hati kami ya Tuhan, dan juga sebagian kami Tuhan yang kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan, yang saat ini sedang dalam pergumulan maupun sakit Tuhan, yang kami ketahui seperti adik kami Angel Lemate Tuhan, dan juga rekan kami Mas Yosef Lemate Tuhan. Biarlah Tuhan yang pulihkan mereka Tuhan, agar mereka bisa kembali lagi beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah bulanan kami Tuhan, untuk yang bulan depan, mungkin bulan Oktober Tuhan, agar dapat dikerjakan Tuhan dan laksanakan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pengurus Bina Kris Tuhan, agar bisa tetap solid dan saling menguatkan sesama kami juga ya Tuhan. Kami serahkan semuanya itu ya Tuhan Yesus hanya kepadamu jua, dan biarlah Tuhan yang menjagai kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Dan juga Tuhan, kami minta Tuhan pimpin Tuhan, agar semua kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas hidup kami masing-masing Tuhan. Biarlah hanya kehendak-Mu saja Tuhan, dan nama-Mu saja yang akan kami permuliakan dan kami tinggikan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan, dan ampunilah juga Tuhan dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Terima kasih Tuhan, setelah ini mungkin kami akan beraktivitas kembali, biarlah Tuhan, Engkaulah yang melancarkan dan tetap menemani kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan, pada saat ini kami juga bersatu hati ya Tuhan, untuk mendoakan panitia Natal ya Tuhan. Tuhan, kami sudah rapat kemarin Tuhan, dan Natal kami akan dilaksanakan tanggal 15 Desember mendatang ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, Bu Mary yang menjadi koordinator Natal ya Tuhan, Ketua Natal Kemenperin tahun ini ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat dan membantu beliau ya Tuhan dalam mengarahkan kami semua seksi yang terlibat dalam kepanitiaan Natal tahun ini ya Tuhan, dari seksi acara, KMA, lalu eh, seksi konsumsi, terus seksi perlengkapan,
lalu seksi dana itu Andro, lalu seksi publikasi dan dokumentasi, lalu seksi Asyir, protokol asyir. ASER, dan juga Natal anak ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau membantu kami dalam mempersiapkan apa yang menjadi tugas-tugas kami masing-masing seksi ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar semua bisa kami persiapkan dengan baik ya Tuhan. Dan terutama untuk fokus kami di Natal tahun ini yaitu untuk ibadah ya Tuhan bisa tercapai ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan ibadah kami nanti Tuhan terima dan berjalan hikmat, kami betul-betul merasakan hadirat Tuhan pada saat ibadah Natal nanti ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kemuliaan Tuhan saja yang kami fokuskan ya Tuhan, bukan bukan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau menghindarkan, menjauhkan dari perpecahan, dari distrik-distrik ya Tuhan yang bisa terjadi di antara sesama kami, seksi-seksi yang ada ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pembicara, para pengkhotbah yang akan melayani pada saat Natal kami nanti ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, berikanlah kesehatan, Engkau yang memberkati persiapan mereka, memberkati materi khotbah yang akan disampaikan, juga memberkati kami yang akan hadir dan keluarga kami akan hadir. Berikanlah cuaca yang baik ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pikiran kami agar kami dapat menerima firman itu dengan sukacita dan itu tertanam dalam hati kami dan bisa kami terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Ada damai sejahtera dalam hati kami yang hadir pada Natal nanti ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan semua pengisi acara, Bang Agus, eh, lalu Cindy Sinaga, lalu anaknya Bang Agus, Yonggi Purba, dan yang pengisi-pengisi yang lainnya Tuhan, paduan suara Bin Rokris, lalu baik yang senior maupun junior ya Tuhan, lalu paduan suara Purna Bakti, berkatilah ya Tuhan agar semuanya itu kami berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus saja. Dan kami betul-betul bersuka cita dan membawa khotbah yang nanti akan disampaikan dengan sukacita dan bisa kami bagikan dengan sesama kami ya Tuhan. Ampunlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang membantu Tuhan agar dana yang kami butuhkan untuk Natal nanti ya Tuhan bisa tercukupi Tuhan untuk masing-masing seksi yang ada ya Tuhan, dan berkatilah Tuhan agar juga saat publikasi Natal kami ya Tuhan ke YouTube, Zoom meeting, semua eh, berjalan dengan lancar dan terdokumentasikan dengan baik Tuhan. Terimalah doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena semua yang telah Tuhan menuntun. Kami tahu bahwa kami ini bukan apa-apa dan tidak ada orang yang tahu tentang kami. Tetapi kami juga mau mengucap syukur saja. Kami masih hidup itu karena anugerah-Mu.
Kalau kami hidup hari ini, kami bisa sharing, bahkan kami mendoakan teman-teman kami, bahkan generasi muda dan sebangsa ini, bahkan yang lain Tuhan yang mengalami kesulitan, kami doakan semua kehadiran Tuhan. Saat ini hamba doakan buat Sirna Tuhan, Engkau jamah dan kuasai Sirna. Dia dalam pergumulan hidup dia, anak-anak dia Tuhan, Engkau jamah kedua anak ini boleh bertumbuh, berkembang, dan kuasai pikiran dan hatinya. Apapun yang mereka miliki itu adalah talenta, dan di dalam nama Yesus Engkau rubah yang salah dari anak-anak, Engkau rubah menjadi baik. Dan Engkau juga berikan seorang putra bagi Firma juga Engkau siapkan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan siapkan tambah satu anak lagi laki. Dalam nama Tuhan Yesus berkati Firma. Mungkin waktu-waktu dia, orang sudah melihat dia, jamah mereka, jamah kami semua supaya tidak sombong, tetapi selalu melihat Tuhan yang empunya talenta-talenta yang ditebarkan bagi kami. Jamah selamatkan kami, kuduskan kami, taruh hati yang setia dan taat, hati yang menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, berkati Sirma, tuntun Sirma, setiap langkah dia bersama anak suami Engkau berkati. Hamba doakan juga buat Tiur, Engkau jamah dan kuasai Tiur. Pergumulan hidup dia yang berat Tuhan, Engkau jamah dan kuasai dia. Engkau menjamah suaminya, taruh hati yang baik untuk mengasihi dia. Engkau jamah hati suaminya untuk memperhatikan anak dan mereka semua. Dalam nama Yesus berkati, kuduskan mereka. Terima kasih Tuhan, taruh hati yang setia dan taat. Engkau kuasai Tiur pikiran, hati, perasaan, keinginannya dalam nama Yesus. Tuhan Yesus kuduskan, berikan dia sehat. Anaknya Engkau berkati, apa yang Engkau berikan kami mengucap syukur. Anak yang ada ini di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan supaya anak ini Engkau merubah menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang pintar, anak yang cerdas. Dan Tuhan Yesus adalah segala-galanya, penciptanya yang merubah menjadi baik. Di dalam nama Yesus jadikan anak dia bertumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga anak dia, karena Tuhan menciptakan siapapun yang lemah akan menyatakan diperkuat oleh Tuhan, atau apa yang menjadi bodoh akan menjadi akan dipermuliakan dibanding dengan orang pintar. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dan berikan seorang anak laki lagi bagi Tiur. Dalam nama Tuhan Yesus siapkan bagi dia anak yang ada pertumbuhan, perkembangan, Engkau kuasai. Apa yang ada Tuhan tambahkan, apa yang kurang Tuhan tambahkan, apa yang lebih Tuhan sendiri kurangi. Di dalam nama Yesus kuduskan, 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 dan berkati Tiur, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, hamba datang doakan Mei, Engkau jamah dan kuasai Mei. Dalam pergumulan hidup banyak yang dia alami, kami tidak tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu. Engkau jamah dan siapkan apa yang terbaik bagi dia. Jika Tuhan berkenan untuk teman hidup, Engkau siapkan yang terbaik. Tetapi jika tidak, Tuhan yang punya acara, Tuhan yang punya rancangan masa depan. Berkati, kuduskan Mei. Roh Tuhan yang kudus, selamatkan dia, tuntun dia, pikiran hatinya Engkau jamah. Berikan dia melihat ada Tuhan Yesus. Dan Tuhan bertindak, nyatakan kuasa-Mu. Apa yang dia gumuli, Tuhan jawab. Hamba doakan buat diri hamba juga. Tuhan, banyak yang hamba alami, tetapi hamba selalu mengucap syukur. Apapun kesulitan, Tuhan Yesus ada di situ. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban-jawaban yang kami akan berkata, puji Tuhan, haleluya, terima kasih. Berkati anak-anak hamba yang sudah selesai, hamba mengucap syukur. Yang masih menjalani, Tuhan siapkan dana dan berkat keuangan, berkat kesehatan, damai sejahtera, sukacita, kepintaran, dan kami mengucap syukur. Apa yang kurang bagi kami, Tuhan yang akan melengkapi. Tuhan yang mengupgradekan semua yang kurang. Dalam nama Yesus berkati. Suami hamba juga Engkau sembuhkan, berikan kekuatan. Hamba berikan tenaga, kekuatan, sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dosa-dosa kami yang banyak ini, kami mohon ampun.
Jangan dosa-dosa kami menghantam untuk merusak kami. Berikan kami sadarkan kami bertobat dan kami menjadi baik dan selamatkan kami. Karena tujuan akhir dari kami selamat. Di dalam nama Yesus selamatkan kami semua. Hamba doakan Friday yang selalu mengikuti juga. Butet juga, siapapun Tuhan. Hamba tahu orang tidak peduli akan ibadah ini. Tetapi di dalam nama Yesus, Yesus peduli dan kami lebih utamakan Yesus peduli. Memberkati, menguduskan dan menolong kami. Terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur hanya dalam satu nama. Buka jalan dan berkat berlipat ganda bagi kami semua. Masa yang sulit ini Tuhan Engkau nyatakan Engkau ada, Engkau adalah sumber segala sesuatu. Berkati dan kuduskan kami semua. Inilah doa kami. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Kita doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya ngomong 1, 2, 3.